Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel kami 3P, para pencari petunjuk. Sekarang kita ada di episode 44. Dan judul yang akan kita bahas di episode 44 ini adalah antara satu Tuhan dan banyak golongan. Nah, kenapa kita bahas ini? Karena banyak sekali di masyarakat kita, kalau sudah beda cara, beda pemahaman, itu sudah haram-haraman, kafir, haram, salah. Padahal apakah benar yang sudah kita anut sendiri ini adalah jalan yang terbaik? Kita sendiri belum tahu, kan, ya. Karena Nabi Muhammad itu menjelaskan ke banyak umat itu dengan versi umatnya masing-masing. Jadi Nabi Muhammad itu ke golongan si Badui ngomongnya seperti ini, ke golongan Yahudi ngomongnya seperti ini, ke golongan Nasrani ngomongnya. Jadi Nabi Muhammad itu pemahaman masing-masing. Tergantung pemahaman masing-masing. Nah, kenapa kita yang ilmunya sedikit ini saling mengharamkan satu sama lain hanya karena beda cara, beda mazhab, beda golongan, seperti itu ya. Seperti video kita ini di YouTube, kita pakai pemahaman kita. Kalau tidak cocok ya sudah, nah, silakan, tidak usah dipakai juga. Kalau cocok, alhamdulillah. Oh, haram, oh sesat. Oh, sesat, iya, padahal ya. Oke, sekarang kita bahas. Kita lagi-lagi pakai Al-Quran ya, silakan dibuka sendiri Al-Qurannya. Kita ada di surat Al-Isra, surat 17 ayat 84. Di sini berbunyi, tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Tuhanmu yang mengetahui siapa yang lebih benar. Jadi bukan kita yang menentukan yang paling benar siapa, tapi Tuhan Allah sendiri yang menentukan siapa yang paling benar. Dan semua orang bergerak menurut caranya masing-masing. Kemampuannya menelaah sesuatu, caranya, latar belakangnya membuat beda-beda. Ya. Ibarat jangan divonis, oh itu kafir. Sudahlah, jalannya mungkin berliku-liku atau apa. Tunggu nanti saat-saatnya kalau Allah kasih petunjuk sedemikian rupa akan ketemu. Ya. Seperti ada beberapa mazhab dengan cara yang berbeda. Misalnya cara wudhunya mazhab A dan mazhab B itu berbeda. Gitu itu ada pengikutnya yang saling salah-salahan. Oh, ini salah cara. Padahal di Al-Quran sudah dibahas, Quran ini ya, bukan mazhab lagi. Al-Maidah ayat 6 Al-Maidah ayat 6, cara wudhu itu ya seperti itu. Tapi karena beda golongan, kafir, haram. Padahal sudah kita bahas di episode sebelumnya, surga neraka itu urusan Allah. Halal haram itu urusan Allah. Pahala atau dosa itu urusan Allah. Bukan kita sebagai manusia. Kita itu ya ngelakoni apa yang mampu kita telaah. Iya. Ya, sambil terus belajar dengan banyak mazhab yang ada, golongan yang ada. Belajar, bukan saingan, salah-salahan. Belajar apa yang kurang dari kita, apa yang lebih dari kita berikan yang lain. Iya. Jadi bertukar terus. Pemahaman kita yang kita sampaikan di YouTube ini adalah, itu kan pembelajaran dari kita belajar seperti ini. Kalau teman-teman punya versi yang lebih baik atau apa ya silakan. Kita hanya menyampaikan apa yang kita tahu. Apa yang kita tahu. Itu ada yang nyesat-nyesatkan tuh ada. Selalu ada, selalu. Mereka itu kayaknya pengen jadi Tuhan. Iya. Padahal kita sudah memberikan versi yang sebaik yang kita pahami. Kalau ada yang lebih baik ya sudah, tidak masalah. Enggak apa-apa, bagus saja itu. Ya, tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Yang bisanya ini ya silakan dakwahkan bidang itu, yang pahamnya ini silakan didakwakan ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi kita jangan ribut masalah cara. Nanti kita lanjutkan. Kemudian ada di surat Al-Mu'minun. Surat 23 ayat 52 dan 53. Di sini saya sebutkan ayat 52 dulu. Sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua. Nah, semua ya, bukan beberapa orang saja. Agama yang satu. Dan aku Allah adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku. Jelas ya, ya? Jelas. Agama ini Islam ya sudah semua. Mau caranya golongannya apa, selama dia masih Tuhannya Allah, kitabnya Al-Quran, dan dia melakukan kebaikan ya. Sesuai yang dia mampu ketahui dan terus belajar, bertukar pikiran, insya Allah mau kasih jalan. Iya, beda cara, beda pemahaman itu tidak masalah. Nah, kira-kira seperti apa kalau dari Al-Mu'minun ini? Sesungguhnya agama itu adalah satu, agama kamu semua. Ya, yang penting tujuannya dulu, ya kepada Allahnya, mengikuti Qur'annya, menteladani nabinya. Nah, pasti di situ ada kekurangan setiap orang, setiap kelompok, setiap zaman, setiap bangsa. Ya salinglah berkenalan untuk saling memberi ya, yang baik yang mana, ini dasarnya ini, belajarlah, bukan berantem. Nggak ada. Saking tingginya ilmu dari Nabi itu,
sampai nggak ada seorang atau sesuatu mazhab bisa menampung 100%. Di dunia ini nggak ada 100%, satu mazhab pun 100% benar nggak ada. Pasti ada kurang lebihnya. Ya ibarat Nabi dulu kasih cangkir, utuh, bersih, sekarang sudah sekian abad, jatuh, pecah. Tiap-tiap kelompok seakan-akan menemukan pecahan-pecahannya, itu pun bercampur dengan debu atau apa. Jadi setiap kelompok tadi yang menemukan pecahan jangan sombong bahwa dia yang mendapatkan warisan Nabi. Jangan sombong, hanya dapat secuil, itu pun nggak bersih ya, kecampuran debu dan sebagainya. Mendingan kumpulkan, pasangkan kembali yang kotorannya dibuang. Itu yang lebih baik. Jangan kamu kafir, kalau nggak Tuhanku nggak ada yang benar, agama kelompokku. Lah ini yang berpecah-pecah itu. Ya. Kemudian kami lanjutkan. Tadi Al-Mu'minun 52, sekarang Al-Mu'minun 53. Di sini dijelaskan, kemudian mereka pengikut-pengikut Rasul itu menjadikan agama mereka terpecah belah, ya, seperti yang kita bicarakan tadi, menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada di sisi mereka sekarang. Persis yang tadi kita bilang bahwa pecahan cangkir Nabi tadi, si A bilang, oh ini cangkir dari Nabi. Betul, tapi kan sebagian. Iya, si B bilang gitu, si C bilang gitu, dan mereka saling bertarung hanya karena megang pecahan-pecahan itu. Coba kalau disatukan, kita kan akan menemukan lagi cangkir Nabi yang dan nggak mungkin bisa menemukan cangkir yang utuh kalau kita nggak bersaudara dengan mereka. Kamu punya apa, aku punya apa, ini yang mana yang benar, cocokkan dengan Quran lagi. Insya Allah kasih jalan. Nah, itu ada sendiri ayatnya, silakan dicari sendiri. Allah itu akan ngasih jalan bagi orang-orang yang mau mencari. Iya. Kalau dari awal sudah kafir-kafiran, ini salah, ini benar, versinya dia sendiri, sudah nggak akan nemu kebenaran tuh. Datangnya dari Allah memang tergantung manusianya mau mencari atau enggak, mau menggabungkan puzzle tadi apa enggak. Kalau enggak ya, kalau selama yang masih dipikir versinya sendiri yang paling benar, sudah semua orang di dunia salah berarti. Karena yang benar tadi pepatah banyak jalan menuju Roma. Kalau kita banyak jalan menuju Mekah, dari utara, dari selatan, pakai kapal laut, pakai kapal udara, ada yang jalan kaki. Tujuannya yang penting. Caranya mungkin ya tiap-tiap jalan punya kekurangannya sendiri. Harus melawan ombak, yang satunya melawan keterjalan-jalan, selalu ada kekurangannya sendiri. Tapi yang tujuannya yang penting. Tujuan satu, itu tauhid, bukan mazhabnya yang satu. Tujuannya yang satu. Mazhab boleh banyak, tujuan satu. Nah, orang baru di mazhab aja sudah kafir-kafiran, perang-perangan, nggak mau silaturahmi. Ya tadi diolokkan di 53 itu, Al-Mu'minun 53 itu. Makanya, jadi ya seperti tadi kan sebenarnya banyak jalan menuju Roma. Tujuannya Roma, mau 1001 jalannya, yang penting sampai Roma. Sama seperti kalau di Mekah itu, di Ka'bah kalau sebenarnya, pintu Ka'bah itu kan banyak. Mau lewat mana silakan. Kemudian ada lagi banyak sekali perumpamaan. Contohnya gini, contoh yang paling mudah adalah HP ya. HP misalnya merek A. Nah, kita kan punya HP dengan berbagai jenis. Ada merek A tipe 1, merek A tipe 2. Nah, orang-orang itu selalu ribut di tipenya kalau. Iya. Oh, tipe 1 lebih bagus dari tipe 2, tipe 2 lebih bagus. Lah, kenapa kalau HP orang-orang kok maklum? Oh, ada perbedaan maklum. Tipe yang ini lebih lemah dari tipe yang ini baterainya lebih kuat. Iya. Nah, kenapa kalau HP kok mau maklum, kalau agama kok enggak mau? Ini jadi Tuhan. Iya, jadi seakan-akan mereka menjadikan tauhid itu mazhab. Nah, itu repot ya. Kalau mazhab lain berarti tauhidnya beda. Tauhid itu mazhab. Padahal Quran nggak pernah mengatakan mazhab atau kelompok atau ormas atau bahkan dikecam di Quran. Tauhid itu cuma Allah. Caranya menuju Allah banyak. Jadi banyak mazhab, banyak jalan, banyak apa namanya istilahnya itu. Tapi tauhidnya satu itu sama Allah, bukan mazhabnya yang satu. Mazhab ya macam-macam itu. Jadi mau pemahaman seperti apa, seperti di episode kita dari episode 1 sampai episode sekarang 44. Kalau ada memang yang berbeda dari pemirsa ya sudah, kalau tidak dipakai silakan, kita tidak masalah. Yang penting tujuan kita itu menerangkan apa yang Allah terangkan, gitu saja kalau saya. Semampu kita, itu pun kita banyak salahnya ya maklum. Ya itu tadi, kalau HP kok maklum, oh tipe ini lebih lemah dari ini. Kalau HP mau memaklumi, kalau agama harus sama. Kalau semua. Produk tuh memaklumi perbedaan. Kalau agama harus mazhabku, harus kelompokku, harus ormasku. Itu kembali lagi kita ini kayak Quraisy zaman musyrik. Semua bertuhan sama Allah. Semua menghormati Ibrahim dan Ismail. Semua menjadikan Ka'bah sebagai pusat ibadah tempat. Semua sama. Tapi kenapa mereka sampai ada 360 berhala? Karena tiap kabilah, tiap ormas, tiap kelompok, tiap mazhab bikin Tuhan tandingan diri. Itu benar, Allah itu benar, Nabi benar, tapi sesuai dengan
bosku, sesuai dengan kelompokku. Itu poin. Ini yang terjadi di Masyarakat, Indonesia. Jadi kita ini sedang kembali ke zaman Quraisy tuh. iya, zaman jahiliyah. Makanya Rasulullah itu dakwah 23 tahun ya, atau 22 tahun kalau menurut Masehi ya, antara tahun 610 sampai 632, 22 tahun Masehi. Itu dari seorang diri sampai punya negara. Indonesia tahun 98 sampai tahun 2002, 24 tahun atau katakan 23 tahun boleh ya. Itu berangkat dari sudah banyak ormas, banyak tokoh, banyak profesor, banyak ini, sampai sekarang malah PKI yang juara. Semua muslim permainkan mau saja, diadu domba mau saja. Betul. Yang siapa yang menang? Neo PKI. Betul. Ya. Siapa yang dosa? Ya umat Islamnya. Kenapa dikasih waktu satu generasi 24 tahun kalah sama Neo PKI? Siapa dulu yang reformasi? Siapa yang seharusnya membangun? Kita sudah punya kitab, kok kalah? Karena kita sembrono. Agama Islam kita pecah-pecah jadi kelompok-kelompok parpol, ormas. Balik ke zaman Quraisy. Kita tuh gagal. Terima kegagalannya agar kita mau berbaik lagi. Selama masih gege kelompok-kelompok buat itu maksudnya. Jadi sebenarnya fakta yang ada ini untuk introspeksi diri. Nggak usah. Kalau mau, kalau nggak mau ya sudah jadi Quraisy. Ya sudah salah-salahan terus saja sampai kiamat ya nggak ada yang benar. Ya, jadi seperti itu pemirsa ya. Yang penting ke Allahnya, Mas mau yang satu tuh Allahnya, jalannya memang macam-macam ya tentang kemampuan dan nah, sekarang itu sering saya temui di lingkungan sehari-hari itu ngomongnya memang ke Allah, tapi caranya itu terlalu harus melalui kelompok dia. Kebanyakan ya. Banyak berhala. Iya. Banyak berhala kita. Jadi zaman sekarang kebalik ya. Tuhannya banyak, versi masing-masing jadi Tuhan. Iya. Tapi ke Allahnya kebanyakan cara tadi. Iya. Padahal ke Quran sudah selesai. Jadi intinya harus kamu benar kalau caraku. Nah, itu kan mirip dengan Quraisy musyrikin itu. Loh, kata siapa orang Quraisy goblok? Tidak, dia sudah kenal Romawi, Syria, sudah kenal Yaman, sudah ke Indonesia, jual beli, sudah kemana-mana. Dia sendiri mampu hidup di padang pasir. Mana ada bangsa itu? Ke Romawi ya, ke Persia ya, ke Afrika ya, ke Nusantara ya, sampai di tempatnya sendiri di padang pasir juga iya. Dia mengenal jenis-jenis patung aneh-aneh dari benda apapun dia tahu. Orang pinter-pinter ini. Terus dia juga tauhid. Hanya kenal Allah, kenal Ibrahim, kenal Ismail dijaga, Ka'bahnya dijaga, diperindah. Tapi kenapa disebut jahiliyah? Karena dia agamanya dipecah-pecah. Karena kebanyakan ini di Indonesia saat ini. Iya, ya. Berarti aslinya ini perlu semuanya ngomong Allahu Akbar, tapi versinya versi masing-masing. Iya, Jadi perlu diluruskan di sini bahwa mungkin cerita-cerita Nabi yang kita dengar, Nabi itu turun ke orang yang primitif yang nggak tahu apa. Nggak primitif, Mas. Justru Nabi itu turun di tempat orang-orang yang peradabannya tinggi. Dia kenal Allah malah ya, Kak. Iya, kenal Cuman Allah. ya itu tadi, kenal Allahnya harus lewat ini, lewat ini. Tapi 360 berhala, apa itu perantara. Kalau dilihat ke zaman sekarang mirip, Pak. Ya kembali lagi kenapa Quran dikatakan begitu? Karena akan kembali ke ini. Indonesia saat ini sudah seperti zaman Quraisy musyrikin. Sampai-sampai sesuci-sucinya Ka'bah. Nabi, bukan Nabi waktu itu ya, masih Muhammad bin Abdullah nggak mau ke Ka'bah, ke gua, karena Ka'bahnya sudah hilang hidayah. Indah kayak masjid Indonesia itu indah, ada emasnya, dipagari jam 8 ditutup, dijaga, tapi manusianya nggak ada hidayah. Nah, jadi kembali lagi kita secara berulang kembali. Apa Badui modern sekarang Quraisy modern itu kita. Jadi, kita sama itu, mengenal Allah, kenal Nabi, memuliakan Ka'bah, tapi kita bikin cara masing-masing. Tergantung ormasku, ulamaku, pilihanku, bukan pilihan Quran, pilihanku. Aku cocokkan ini, enggak aku cocokkan itu, bukan karena Qurannya, tapi karena perasaan hawa nafsunya. Itu masuk dalam Al-Quran, ada surat berapa saya lupa, menuhankan hawa nafsu. Ya, jadi hawa banyak nafsu sekali. Ya itu jadi. Untuk siapa? Untuk kita. Iya. Yang sudah Islam. Terus gini ya, selama kita mengukur dunia ini pakai ukuran kita sendiri, seluruh dunia pasti salah. Karena yang benar hanya versi kita. Jadi ukuran itu pakai Quran. Jangan pakai versi kita. Saya cocok ini ya pakai ini terus. Cocok itu Quran. Kalau pakai ada suka nggak suka kalau ngomong A ya ikuti A, ngomong B ya ikuti B, itu yang benar. Karena Quran itu maha benar, bukan ormasmu yang maha benar, bukan ADART-mu yang maha benar, gitu loh. Quran. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Untuk masalah pemahaman kita pasti berbeda-beda. Yang penting Allahnya tetap satu. Jadi ibarat tadi kalau banyak jalan menuju Roma, finishnya ya Allah itu tadi. Mau ayo berlomba finish. Ada yang berenang, ada yang berlari. Berantem tentang jalan, berlomba finish. Oh, contohnya seperti itu. Saya yang dulu sering saya temui adalah misalnya lagi ribet masalah
Palestina Israel gitu ya. Kemudian dengan mudahnya orang-orang kita ini dipicu masalah kecil seperti ya ini mohon maaf ya Sunni Syiah gitu. Sibuk di Sunni Syiah. Zionisnya enggak dibahas, yang dibahas Sunni Syiahnya. Itu senjata terbesar Yahudi Israel. Pecahkan umat Islam yang banyak. Kalau mereka bersatu kita nggak ada apa-apa. Kita cuma 5 juta. Mereka tuh udah hampir 2 miliar, hampir 2 miliar. Pecahkan, gimana cara pecahkan terus kasih kemanjaan. Pecahkan, pecah-pecah belahkan maksudnya gitu. Dan mereka berhasil. Kenapa? Karena muslimnya jadi Quraisy zaman dulu. Hasud ini, Sunni Syiah. Sama zaman Nabi itu kabilah Arab tuh banyak sekali. Tapi kenapa yang berjaya ekonominya, berjaya makanya orang Yahudi, suku Khaybar dan sebagainya itu yang paling dihormati karena kaya, pinter. Karena suku-suku yang banyak pemilik tanah semenanjung Arabia ini pecah-pecah. Orang Yahudinya kuat, membodohi orang lain pun santai. Seakan-akan dia nggak butuh kepemimpinan, tapi dia mengatur pemimpin yang ada. Terjadi sekali sekarang ini. Ya, jadi ternyata benar sejarah kembali berulang. Ya. Cuman bedanya hari ini Nabi tidak turun lagi. Ya. Apesnya dunia kita Indonesia yang kena. Iya. Jadi kita sendiri kita dimenangkan oleh kita bisa mencontoh Nabi. Walaupun Nabinya tidak turun, tapi contoh dulu sudah pernah ada. Jadi ayo kita kembali seperti itu lagi. Jangan ribut di masalah kecil-kecil, beda ini, beda itu juga. Tapi musuhnya yang utama tidak takut minder sama musuh yang utama supaya tambah hebat dia memusuhi yang sesamanya. Itu orang yang kecil hati, orang yang nggak percaya diri. Sekarang menghibah-hibi orang Muslim di Indonesia atau bahkan di dunia ya nggak percaya diri, sehingga mereka lebih bangga, lebih gentle kalau memusuhi sesama Muslim daripada musuh yang sesungguhnya. Siap. Ya, itu semoga jadi pelajaran buat kita. Ya. Oke, kira-kira seperti itu. Silakan di-share kalau memang bermanfaat karena menyebarkan itu wajib Pak Asep ya. Ya terserah dia mau wajib apa enggak, kita sudah bisa mungkin menyebarkan. Siap. Terserah yang lain mau apa enggak gitu. Ya, terus saksikan episode-episode sebelumnya karena pembahasan kami menyambung dari episode 1 sampai hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Kalau ada kritik dan saran boleh kami terima dengan terbuka. Silakan komen di kolom komen boleh, bikin video 1 menit boleh, menanyakan apa yang kemarin. Ya, nanti kita kasih nomornya untuk pembahasan yang akan kita bahas di episode-episode berikutnya. Ya, kira-kira seperti itu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.